Halo guys, welcome back with me Ali Basrudin di my Project Si Demplon. Dan kali ini Project Si Demplon yang ke berapa, bentar gue cek dulu. Gue lupa lebih tepatnya guys. Karena udah lama banget Project Si Demplon ini gak gue lanjutin. Oke, Project Si Demplon ini terakhir di part ke-6 dan sekarang part ke-7 ya. Project Si Demplon yang ke-7. Di Project Si Demplon kali ini gue mau ganti 2 part lebih tepatnya. Yang pertama adalah tabung Brembo nih, tuh tabung Brembo. Nah ini lebih kelihatan tabung Brembo. Ini gue beli original, gue beli terpisah, lumayan guys. Ya kenapa gue cuma beli tabung kayak gini doang? Karena menurut gue tabung untuk di motorsport tuh lebih cocok yang besar kayak gini guys, daripada yang kecil kayak di Demplon. Yang kecil itu nanti bakal gue pindahin ke belakang, ke tabung rem belakang yang warnanya putih dan gak jelas itu ya. Jadi kita sekalian gantengin. Dan yang ke part kedua yang gue mau pasang adalah ini, spion lagi ya. Waktu itu ganti spion sirkuit, gue udah mulai agak bosan sih. Itu juga kadang suka kendor-kendor gitu tuh, dan gue males ngencenginnya. Dan spion sirkuit itu kan kecil, jadi gue nggak bisa masang mounting action cam di spion itu. Nah ini permukaan ininya tuh lumayan gede nih, malah gede banget daripada spion standar. Nah jadi di bagian ini bisa gue pasangin mounting action cam, jadi bisa dual cam gitu. Nah 2 ini aja yang gue mau pasang di project kali ini. Mudah-mudahan bisa buat nambah ilmu kalian tentang cara masang tabung-tabungan gini dan cara bongkar pasang spion sendiri ini, jadi lebih bermanfaat lah. Dan yang harus kalian siapin tentunya kunci-kunci ya, seperti kunci L dan obeng plus, karena di sini ada obeng plusnya nih. Nih kalau kalian lihat nih mana, nah di sini nih obeng plus. Jadi itu yang harus kalian siapin. Dan terutama adalah minyak rem di sini, karena Demplon gue ini belum ganti selang rem. Tadinya gue di project kali ini tuh gue masang 3 sama selang rem, cuman selang remnya kosong yang gue incer, dan sisa warna yang lain yang gue menurut gue norak sih kalau untuk warna-warni, makanya gue pengen yang black carbon aja. Dan tadinya gue mau upgrade ke dot 4 atau dot 5.1, tapi karena daripada kecampur dan gue males untuk bleedingnya lagi, jadi gue yang standarnya aja nih yang gue pakai nih. Mana nih? Nah yang malu brake fluid ya, aduh nggak fokus. Fokus. Nah dot 3 yang malu brake fluid dot 3. Jadi R15 ini masih dot 3 minyak remnya. Dan daripada kita ngebacot lama-lama nih, jadi kita mendingan langsung aja eksekusi Demplon. Jadi kayaknya yang bakal gue eksekusi duluan sih, yang paling sulit dulu ya, si tabung minyak remnya ini ya. Jadi gue pengen buat mindahin ke tabung belakang ini yang ya pokoknya begitulah. So stay tune terus, kita mulai project berat ini. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakuin adalah mengcover semua bagian case dashboard, speedometer, supaya nggak ketumpahan minyak. Bisa menggunakan kain microfiber atau kain-kain bekas kayak gini, yang tentunya kalian nggak mungkin pakai lagi bajunya ya. Kita korbankan saja. Nih kalau baut udah kebuka gini, jangan lupa disimpan di tempat yang nggak mungkin nih baut-baut jatuh, kayak di wadah khusus atau semacamnya, supaya nggak hilang guys. Jadi ini nanti kita pakai lagi baut ini.
Nah, untuk yang depan ini udah kelar. Jadi untuk antisipasinya sih diginiin aja nih guys. Jadi selangnya dipencet-pencet aja, jadi kayak dia niup dan nyedot gitu. Nah, kelihatan di sini minyaknya ada yang naik tuh, minyak bawahnya yang kotor dia naik, dan yang baru ke sini dia turun tuh kan, ada 2 lapisan minyak jadinya. Dan sekarang kita eksekusi yang belakang, tapi kayaknya sempit banget, nggak akan gua videoin ya. Oke, jadi sudah rapi, udah tidak ada meler-meler pastinya ya. Dipastiin itu jangan sampai ada meler-meler, dan kalau bisa dilap-lap pakai air sabun. Tuh, jadi sudah ada tidak meler, tapi dibagi 2, lihat tuh. Yang paling bawah udah coklat, yang atasnya kuning banget, kuning bening. Jadi ada 2 kayak 2 minyak terpisah, tapi yang belakang bersih. Udah gue pencet-pencet, udah gue kuras-kuras, bersih. Dan saran gue ada di batas max ini aja ya. Ini pas banget di atas, di batas max itu, di batas maksimum, karena nantinya kalau misalnya kampasnya turun, nanti si minyak ini dia turun. Dan kalau misalnya kampasnya diganti yang baru nih bisa naik. Dan kalau misalnya terlalu penuh banget diisinya, nanti malah jadinya luber dan kemana-mana. Dan ini sudah tidak ada meler-meler lagi. Tadinya gue kesulitan di bagian ini karena melernya cukup banyak, karena ini diameter selangnya lebih gede dibanding si tabung minyak rem aftermarketnya ini. Jadi gue akalin pakai clamp kit yang ini, terus gue agak kencangin gitu. Jadi gue kencangin banget, jadi sekarang kokoh. Mantap. Sekarang tinggal kita eksekusi si spion ini, karena udah lumayan bosan sama model spion sirkuit ini dan nggak bisa dipakai lihat ke belakang sih sebenarnya. So kita eksekusi. Oke, untuk pertama kita harus membuka 4 baut yang ada di spion ini. Makin nggak sabar ganti spion gede. Mudah-mudahan aja kan norak ya. Di sini kan ada kabel, dan gue nggak bakal pakai kabel ini anyway sih untuk sennya, karena sen gue kan udah ada di bawah ya. Kalau dipakein sen lagi kayaknya bakal lebay gitu, ada 4 biji sennya. Jadi lebih baik gue copot. Jadi tergantung preferensi kalian sih, mau dipasang atau mau diputus. Kalau gue diputus. Ya, jadi gue baru nemuin ide jenius. Jadi daripada gue potong kabelnya kan nanti jadi nggak bisa, susah nyambungnya lagi. Jadi gue lipat dan terus gue taruh di dalam tiangnya ini. Jadi suatu saat kalau gue bosan, kayak gue bosan sama spion sirkuitnya, gue bisa jual lagi dengan kondisi normal. Yuk kita eksekusi, kita timelapse saja tapi ya. Oke.
inilah Demplon. Overall looksnya jadi begini. Menurut gua nggak lebay, nggak gede juga, lihat. Bahkan sama stang gitu loh. Tuh kan. Dan yang gue suka dari spion ini, jadi di parkiran tuh nggak perlu yang namanya worry spion patah atau apa. Jadi kan bisa dilipat kayak gini. Kemudian di rumah jadi lebih ramping gitu loh. Dan untuk ini overallnya bikin looks cockpit itu jadi makin racing gitu. Jadi makin luxury ya kan, karena ditemani dengan tabung besar. Dan untuk yang di belakang nih, di belakangnya sudah no meler klub, lihat kan. Ini by the way gue kurangin lagi minyaknya, ternyata kebanyakan. Dan ini spionnya lumayan gede loh kalau misalnya lagi berdiri di kokpit gitu kan nih. Bentar nih, yang ini gue lebarin dulu. Tuh kan, gede banget cuy. Jadi kalau mau filtering juga tadi harus gue lipat. Nih ya tuh, gede banget. Jadi kayak spion mobil. Jadi bukan yang ininya diputar kayak spion motor pada umumnya, tapi ininya yang di adjust gitu. Oh iya, by the way gue rekap lagi. Bagi kalian yang nonton mungkin di skip, ini lampu sennya nggak gue hidupin. Kabelnya gue lipat, nggak jadi gue putus. Tuh. Jadi karena udah punya lampu sen di bawah, jadi gue nggak perlu lagi tuh ngidupin yang di sini. Mungkin beberapa orang ngidupin gitu ya, tergantung orangnya sih guys. Jadi gue lebih pilih enggak. Dan juga yang belakang kan udah model running ya, jadi elegan gitu. Gue jadi lebih suka sama looksnya yang sekarang, lebih big bike look gitu. So menurut gue segini aja mungkin ya, cukup. Kalau kalian suka dengan looks Demplon yang sekarang, yang makin jadi big bike look begini, kalau menurut gue sih ngepas, karena porsi badan ini nggak kecil-kecil banget R15 ini. Dan gue modifnya nggak lebay juga, seperlunya aja. Jadi kalau dipakein spion ini jadi lebih manusiawi lah modifnya, nggak lebay, nggak pakai body R1, pakai body R6, enggak. Jadi body gue keep it standar tuh. Dan hasilnya masuk banget cuy. Nih, lu lihat tuh. Hasilnya masuk banget, gue suka banget. So, menurut gue ini cukup. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue ada di pojok kiri atas. Dan yang paling penting, keep safety riding and goodbye.